jangan hilangkan kapal pel yang ada di Pantoloan. Untuk perpindahan, buang. Kebijakan ini kita rasa tidak berpihak kepada rakyat. Seberapa besar Anda siap memperjuangkan ini? Pada waktu itu kapal dipindahkan, ada berapa ratus orang yang langsung kehilangan lapangan pekerjaan. Kalau mau dipindahkan juga, otomatis orang mutar lagi. Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Anwar Hafid, itu menyepakati dan bertanda tangan kalau untuk mencegah semuanya, supaya semua tertib dulu, keadaan bisa aman, beliau akan bertanda tangan, kapal masih tetap di Pantoloan. Saya berani ngomong publik. Saya bisa ketemu gubernur, wali kota, dan juga sampai ke Dirian dan DPR RI. Ada keputusan yang lahir di atas meja, tapi dampaknya terasa sampai ke pelabuhan, sampai ke denyut ekonomi rakyat kecil. Kapal bukan sekedar alat transportasi, ia adalah nadi yang menghidupi, yang menghubungkan, yang menggerakkan harapan. Ketika layanan kapal penumpang Pelni direncanakan berpindah dari pelabuhan Pantoloan, pertanyaannya sederhana tapi dalam. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan? Hari ini kita tidak sekedar membahas kebijakan. Kita membedah suara masyarakat yang memilih untuk berdiri dan menolak dipindahkan. Bersama saya, Aryo Kani, kita akan mendengar langsung dari barisan depan pergerakan. Seorang pemuda, seorang penggerak yang memilih untuk tidak diam. Inilah Zulkarnain, Sekretaris Karang Taruna Kota Palu sekaligus Ketua Pergerakan Masyarakat Pantoloan. Halo, Bung. Halo. Asik. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Oke. Sebelum kita masuk ke topik, apakah ada sedikit mau disampaikan? Saya lebih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak kayak. Oke, siap. Biar enak saya jelaskan. Oke, siap. Kita langsung ke topik ya? Iya. Oke, Zulkarnain, apa yang sebenarnya terjadi di Pantoloan sampai muncul penolakan besar seperti sekarang ini? Iya. Ini penolakan terkait pemindahan kapal ya. Ya, oke. Jadi persoalan ini terkait penolakan masyarakat Pantoloan yang hari ini sudah bukan hanya masyarakat Pantoloan. Oke. Saya dari PNP sebagai ketua sekarang mengakomodir beberapa organisasi baik dari LSM dan lembaga lain-lain itu sudah tergabung di dalam aliansi. Yang mana ada dari Pantai Barat, Pantai Timur, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Taweli. Nah, agar supaya penjelasan ini bisa ditangkap oleh teman-teman dengan baik, saya perlu menceritakan sedikit historis. Oke, sejarahnya. Ya, saya secara singkat aja. Oke. Secara singkat saya perlu jelaskan secara historis kenapa ada pelabuhan di Pantoloan. Oke. Jadi dulu itu memang yang dikenal di zaman Belanda itu pelabuhan ada di Donggala. Donggala, oke. Tapi itu pelabuhan rakyat. Ya. Nah, adanya kapal-kapal dulu untuk orang naik haji kemanapun, itu kapal besar itu tidak bisa sandar ke pelabuhan. Pelabuhan Donggala ini. Karena kedalaman laut tidak memadai. Sehingga kapal hanya bisa berlabuh. Kapal hanya bisa berlabuh. Nah, untuk penumpang yang ingin naik, dia naik perahu menuju kapal. Oke. Nah, seiring berkembangnya daerah, seiring berkembangnya zaman, sehingga dibutuhkanlah pelabuhan yang besar. Oke. Nah, pada waktu itu dilakukanlah survei, kemudian riset oleh PT Asa Engineering Jakarta di tahun 1971 yang dilakukan di Pantoloan. Tapi ingat, Pantoloan itu dulu masih Donggala. Nah, di zaman itu Pantoloan masih Donggala. Nah, jadi pada waktu itu disepakatilah Pantoloan itu dijadikan pelabuhan. Lalu itu Pantoloan masih Donggala. Kenapa? Karena kedalaman laut pada waktu itu Pantoloan sudah sangat mencukupi. 9-12 meter. Sekarang bahkan bisa lebih. Kemudian dari aspek alam, Pantoloan itu dilindungi oleh Teluk Labuan dan Teluk Taweli, sehingga kenyamanan kapal untuk bersandar itu sedikit aman. Bisa kita bayangkan kalau kapal itu sebesar ini dan lebarnya begini tingginya, dihantam angin masih agak susah manuver. Setuju. Nah, jadi hal-hal kecil itu yang perlu saya jelaskan, sehingga kemudian lahan juga, lahan di Pantoloan itu masih luas. Sekarang pun kalau pengembangan Pantoloan ke arah kanan 1 kilo dan ke arah kiri 1 kilo itu masih cukup. Sehingga sangat potensial dibangun pelabuhan.
Nah, kajian dilakukan tahun 1971 sampai 1975. 1975 dibangun kurang lebih 2 tahun dan diresmikanlah waktu itu pelabuhan penumpang. Nah, kurang lebih tahun 80-an sandarlah PT Pelni sampai dengan sekarang ini. Jadi kurang lebih 30 tahun ya. Ya, 20 sampai kapal Pelni ini beroperasi di Pantoloan. Nah, tentu 20 tahun ini ada yang baru menikah, anaknya sudah umur 20 tahun, ada yang 25 tahun. Yang mana dia hidupi anaknya ini dari situ. Setuju, oke. Nah, ada ibu-ibu yang menjual, dia hidupkan anaknya, dia sekolahkan dari situ, dari kapal itu. Dari kapal yang ada itu. Dan pelabuhan itu dibangun, tidak asal langsung lahannya ada. Masyarakat Pantoloan itu juga berkorban untuk lahan itu. Karena dulu kawasan pelabuhan itu rumah-rumah masyarakat. Oke. Nah, sehingga dengan dalih pembangunan negara ini, masyarakat Pantoloan membesarkan hati, pindah untuk rumahnya. Oke. Nah, termasuk rumah-rumah om saya juga. Nah, makanya ketika hari ini kapal itu dipindahkan, mereka yang sudah juga ikut dalam pembangunan negara ini protes. Kenapa yang sudah ada di sini baik-baik dipindahkan? Mereka bilang biarkan saja di Donggala, karena di Donggala sudah ada Dharma Kencana. Kalau perlu tambah kapal, biarkan di Pantoloan Jalan, agar supaya pembangunan itu tidak mematikan salah satu pihak. Pembangunan tetap harus jalan. Nah, sehingga kurang lebih 8 bulan saya mengadvokasi masalah ini, saya dipercayakan masyarakat dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Saya juga melibatkan ada yang namanya Om Imran Haji Lanti. Beliau ini hampir 30 tahun kerja di Pelni. Hampir 30 tahun kerja di Pelni. Kurang lebih 30 tahun. Oke. Ada namanya Om Maksud Arsad. Kurang lebih 30 tahun di KSOP. Ada namanya Pak Sabarudin. Ini Pak Sabarudin pernah di Pelabuhan Makassar, di Batam, dan pernah menjadi JM Pelindo di Pantoloan. Nah, inilah teman diskusi saya, menyusun kajian saya, data saya, sehingga saya berani ngomong publik. Saya bisa ketemu gubernur, wali kota, dan juga sampai ke Dirjen dan DPR RI, karena saya rasa apa yang saya perjuangkan ini dengan data yang saya sajikan sangat rasional dan objektif. Karena saya bukan membawa masalah ini karena masalah daerah, tidak. Di belakang saya ini, di belakang kami ini ada banyak masyarakat Sulawesi Tengah yang naik kapal Pelni karena subsidi. Artinya murah ya. Oke. Tapi kalau kita melihat tujuan subsidi, bukan hanya sekedar kapal Pelninya murah tiketnya, tapi bagaimana dari rumah, ini kita bicara transportasi, dari rumah menuju pelabuhan. Itu harus diperhatikan juga, bagaimana aksesnya dari rumah menuju pelabuhan. Saya cut dulu sampai situ sebelum lanjut. Kalau misalkan ada salah satu faktor alasannya perihal itu, ya memang sih sedikit sudut pandangnya melihat kalau itu pelabuhan dipindahkan ke Donggala, lebih banyak kan masyarakat dari Palu Timur, ya Pantai Timur ya, Pantai Timur. Nah, lebih banyak kan dominan dari sana. Terus kalau Donggala kan ya maaf kata, mungkin masih kan berfaktor kabupaten, ya kan, mungkin masih sedikit lah masyarakatnya, ya kan. Terus kalau mau dipindahkan juga, otomatis orang mutar lagi. Ya, itu mau masuk ke situ penjelasannya. Oke. Makanya tadi diantar dari transportasi dari rumah menuju pelabuhan. Oke. Nah, nanti penjelasannya masuk ke situ. Oke. Gimana, dilanjut? Lanjut. Nah, jadi ketika kapal Pelni sudah disubsidi oleh negara sehingga tiketnya murah, kita juga harus mempertimbangkan transportasi dari rumah menuju ke pelabuhan. Oke. Nah, sekarang data yang kami dapatkan, ketika kapal Pelni dipindahkan ke Pelabuhan Donggala, yang mana artinya akses menuju pelabuhan itu bertambah. Ya. Yang harusnya masyarakat dari Pantai Barat ini, mungkin 50.000 sudah sampai ke Pelabuhan Pantoloan, ya Bapak bisa bayangkan, kalau dari Pantai Barat mutar lagi menuju ke Donggala. Setuju, ya. Masyarakat di Toboli, khususnya Parigi Motong juga, kadang itu cuma naik mobil dari Toboli menuju Lampu Merah Taweli. Dari Lampu Merah Taweli mereka sisa naik ojek sampai ke pelabuhan. Bayangkan kalau dia ke Donggala. Ya kan? Kemudian dari Palu langsung Pantoloan. Ya kan? Jadi itu salah satu alasan kami menolak, dan mereka bukan hanya menolak, hadir bersama kami di Pantoloan. Masyarakat itu hadir. Nah, itu masih dari jarak dari pelabuhan menuju rumah. Nah, kita ketahui bahwa perkembangan Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah ini
hari ini viral dengan tambang galian C. Setuju. Ya kan? Oke. Tambang galian C. Ya. Artinya dari Loli, Watu Sampu, jalan yang menuju dari Palu ke Pelabuhan Donggala itu hanya ada satu akses loh. Jalan nasional. Jalan nasional ini menjadi jalan hauling tambang. Oke. Ya kan? Ya. Artinya mobilitas transportasi, mobil tambang, mobil lain-lain itu bertumpuk di situ, satu akses itu. Dan akibat dari tambang, ketika banjir, itu material turun, kendaraan nggak ada bisa lewat. Tidak ada kendaraan yang bisa lewat, bahkan mobil besar. Nah sementara kalau bertepatan dengan kapal Pelni Sandar, mau lewat di mana? Ya juga sih. Ya kan? Ah. Mau lewat di mana masyarakat? Kok tiba-tiba ada pelabuhan? Kajian Ya. andalalinya di mana? Oke. Analisa lalu lintasnya. Ya kan? Kalau bertepatan kapal Pelni Sandar, hujan, banjir, tidak bisa lewat, siapa yang dirugikan? Macet lagi. Macet lagi, siapa yang dirugikan, Pak? Dan juga angka kecelakaan tinggi. Nah, makanya masih itu dari transportasi juga kami sangat melihat ini timpang. Timpang, sangat-sangat timpang. Apakah mau diberhentikan tambang? Kan tidak. Bahkan alam bakal tambah tergerus kan? Pasti debit air bakal lebih besar. Ya, setuju. Oke. Nah, itu yang membuat kami ini kok pemerintah mengeluarkan itu. Kenapa tidak diperbaiki aja pelabuhan Pantoloan, diperbesar dan lain-lain. Oke. Nah, itu. Kemudian di Pantoloan itu khususnya di pelabuhan itu ada burbagasi. Ada burbagasi yang ngangkut barang dari kapal itu. Ya. Kemudian ada penjual ibu-ibu. Kemudian ada sopir taksi. Ya kan? Nah, mereka ini pasti kalau kapal pindah itu kehilangan lapangan pekerjaan, Kak. Oke. Nah, ya. Masuk. Tiba-tiba pemerintah hadir akan memberikan solusi dengan dalih bantuan ini, bantuan A, bantuan B. Tapi tidak mengklasifikasi ada di situ yang umur 50 tahun. Mau diberdayakan seperti apa itu? Kira-kira. Kalau masih umur yang produktif, kita bisa latih dia. Bengkel atau ngelas, ya kan? Oke. Tapi kan kalau umur yang 50 tahun, kasihan saya punya om-om ini, itu mereka bergantung hidup di situ. Dengan kapal mereka bisa dapat 200.000, 150.000. Dia kasih lagi jajan untuk anaknya sekolah. Apakah pemerintah tidak sampai mengkaji itu? Kan miris kan? Terjadi gap policy yang sangat tidak menguntungkan masyarakat. Sopir taksi, ibu-ibu, orang dari Labuan, dari bagian pantai barat datang ke Pantoloan membawa pisang, itu mereka jual di kapal. Itu orang Donggala loh. Makanya mereka juga menolak kapal pindah. Mereka menolak kapal pindah karena betul-betul terbantu. Sangat terbantu ketika kapal Pelni yang ada di Pantoloan. Nah, makanya semoga melalui podcast ini tersampaikan Siap. ke semua Indonesia lah. Sampai ke presiden kalau perlu. Oh, amin. Oh, pasti. Masih banyak yang perlu saya jelaskan, tapi saya menunggu pertanyaan lagi. Oke. Nah, sambil ini ya. Iya. Saya coba flashback ke ini dulu ke masyarakat ya. Maksudnya gini. Tapi seberapa penting ini pelabuhan untuk bagi masyarakat di Kota Palu atau di sekitarnya lah? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting dan tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh dipindahkan. Iya. Kalau misalkan pertama kali yang kalian rasakan mendengar rencana perpindahan ini bagaimana? Jadi waktu itu yang pertama mendengar tentu buruh. Bagaimana? Tentu buruh. Buru-buru memang bagasi. Oke. Mereka sudah mendengar kalau akan ada pemindahan. Nah, mereka sempat menolak. Mereka sebelum saya turun itu mereka sempat menolak. Tetapi beberapa kali mereka melakukan gerakan sepertinya tidak terfasilitasi dan tidak terwadahi. Sehingga pada waktu itu buru-buru dan tokoh masyarakat, ada Ibu RT juga berinisiatif mengundang saya. Ya. Nah, mengundang saya untuk berdiskusi bagaimana ini nak persoalan ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya bilang yang paling pertama kita harus bersatu dulu. Oke. Pantoloan kita ada lembaga, ada palura, ada orang tua ada. Ini termasuk gerakan dan relawan ya? Iya, kita semua berkumpul. Oke. Sehingga di atas lantai, di teras rumah buruh, lahirlah PMP. Oke. Saya bilang kita harus ada wadah yang jelas. Lahirlah PMP, Perjuangan Masyarakat Pantoloan. Ya. Itulah lahirnya itu, sehingga wadah inilah yang merespon untuk menjembatani suara rakyat ini ke pemerintah.
Nah, Oke. seperti itu. Sehingga sampai dengan sekarang ini. Apa bentuk nyata yang sudah dilakukan sejauh ini? Untuk nyata, Oke. sebenarnya bentuk nyata ini, kami sebenarnya punya dokumen ya. Ya. Kami punya dokumen yang hari ini saya sudah serahkan ke Pagub, Oke. ke KSOP, kemudian ke Dirjen Laut, dan juga Wakil Ketua Komisi 5, yaitu Pak Saiful Huda, dan juga Kantor PLN Pusat. Nah, di dalam dokumen itu, kalau langkah ini, semua langkah persuasif kami lakukan. Di Sulteng ini, Khususnya Kota Palu, kami punya orang tua, ada Pak Wali, kami juga sudah menghadap. Kemudian ada Ketua DPR Riko, kami juga berkomunikasi. Dan juga di atas kami ada Pak Gubernur. Kami intens berkomunikasi dengan Pak Gub, berapa kali melakukan pertemuan antara buruh dan masyarakat. Itu kurang lebih 3 kali. Kami diterima beliau di ruangannya, berdiskusi, alhamdulillah mendengar kami, dan kurang lebih di akhir 2025 pada waktu itu, karena kami sudah mengetahui bahwa SK akan ada, dan itu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, maka masyarakat pada waktu itu bersepakat melakukan aksi. Oke. Bukan saya, Ya. tapi kesepakatan dalam konsolidasi pada waktu itu bersepakat melakukan aksi di bulan Desember kalau tidak salah. Sebelum Anda masuk. Sudah ada saya. Semua sudah saya pimpin. Oke. Karena dalam perjalanan menuju wali kota, Pak Gubernur, yang melakukan komunikasi sudah PMP, Oke. sudah lembaga. Ya. Nah, supaya kita punya landasan juga, Ya. membawa nama pribadi kan. Benar sekali. Nah, kita melakukan aksi, tetapi aksi ini tidak aksi yang arogan. Sebelumnya memang kami ingin menutup semua pelabuhan. Oh. Iya, Begitu karena tidak ada pernyataan, tidak ada solusi yang jelas untuk masyarakat. Kami sudah berkomunikasi secara persuasif, secara administrasi, tetapi pada saat kami sudah menyurat, alhamdulillah pada waktu itu Pak Gubernur merespon langsung dan mengundang kami, sehingga terjadilah pertemuan pada waktu itu antara Gubernur, KSOP, JMPLNI, JMPLindo, kami dan masyarakat. Waktu itu mewakili ada orang tua adat, ada LPM, ada kelurahan. Terjadilah pertemuan waktu itu, Pak Gub katakan, Dinda, saya yang garansi. Saya garansi kalau untuk rakyat, dengan kebijakan ini saya akan pertahankan dulu. Kalau itu belum ada pernyataannya solusi. Pak Gubernur? Iya. Nah, itu di depan semua perwakilan masyarakat dan KSOP pada waktu itu. Dan saya bilang kami percaya sama Pak Gub. Karena ini bukan pengajuan dari Pak Gub yang sekarang. Ini pengajuan dari pemerintah Sulawesi Tengah sebelumnya, yaitu orang tua kita Bapak Rusdi Mastura. Tapi dalam proses ini Pak Anwar Hafid lah yang mendapatkan pressure dari kami. Nah, alhamdulillah beliau terima, beliau katakan, saya baru mendengar persoalan ini, kalian sampai di sini, semua saya dengarkan, saya paparkan, hingga pada waktu itu beliau mengambil keputusan untuk mencegah semuanya, tidak ada terjadi keributan, maka beliau pernyataan pada waktu itu, kapal kita usahakan jangan dulu pindah, walaupun SK sudah ada. Oh, begitu. Tetapi ditandatangani oleh Pak Gub, saya, KSOP, jadi semua yang hadir bertanggung jawab pada waktu itu. Semua yang hadir bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Tapi saya bilang begini, saya bilang Pak, kami ini hanya perwakilan masyarakat. Kami ini hanya perwakilan masyarakat. Kami minta Bapak sebagai orang tua kami di Sulawesi Tengah ini datang ke Pantoloan Pak. Pernyataan ini Bapak perlihatkan dan tanda tangan langsung di depan rakyat. Karena kami ini Pak sudah siap Pak. Sudah siap. Untuk bisa menenangkan masyarakat, kami minta Bapak datang. Bapak tidak perlu repot Pak, kami tidak akan demo di jalan, kami insya Allah tertib. Kami tunggu Bapak di Pantoloan, Bapak hadir bersama rakyat, sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan. Maka besoknya itu, Pak Gub datang bersama Pak Gubernur, kemudian Kapolda, dan Pangdam. Waktu itu Pangdam datang ke Pantoloan, dan hadir juga Kepala KSOP, JMPLindo, dan JMPLNI. Terjadilah diskusi pada waktu itu, dan di depan-depan masyarakat, Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Anwar Hafid, itu menyepakati dan bertanda tangan kalau untuk mencegah semuanya, supaya semua tertib dulu, keadaan bisa aman, beliau akan bertanda tangan, kapal masih tetap di Pantoloan. Beliau juga di situ hadir sebagai gubernur, tentu mempertimbangkan juga antara keamanan dari Kota Palu, Pantoloan, dan juga masyarakat Donggala. Karena memang bijaknya beliau, kalau pada waktu itu kapal dipindahkan, ada berapa ratus orang yang langsung kehilangan lapangan pekerjaan.
Dengan dalih itulah beliau yang pasang badan. Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur pasang badan untuk menahan dulu semua, mengatur semuanya. Sembari kita mencari solusi yang konkret. Oke. Nah, itulah terjadi demonstrasi pada waktu itu dan selesai dengan baik. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kapal itu masih di Pantoloan. Oke. Ada nanti pertanyaan, tapi saya coba nanti ajukan di sesi terakhir lah. Iya. Ya. Kita masuk ke kritik kebijakan dulu. Ya. Ya. Nah, menurut Anda, ya, di mana letak kesalahan dari kebijakan semua ini? Oke. Ini menarik. Ya. Anda punya pertanyaan kalau kesalahan ya. Saya berpikir positif bahwa pemerintah telah melakukan semua ini dengan baik dan niat yang baik. Tetapi pada pelaksanaannya di lapangan terjadi penolakan yang begitu besar. Oke. Ya. Saya kasih gambaran bahwa seandainya pemerintah melakukan ini dengan kajian, riset, dan sosialisasi dan matang, tentu masyarakat tidak ribut di bawah. Ya kan? Sederhananya begitu. Ketika pemerintah melakukan ini, membangun pelabuhan di Donggala, akan memindahkan kapal pelni, dan mereka mensosialisasikan, mencarikan solusi sebelum itu terjadi, pasti tidak ribut. Tapi faktanya, kapal dipindahkan, buruh masih terlantar pada waktu itu. Makanya kami bersuara. Nah, artinya sampai dengan hari ini Kak, jam ini, Oke. kajian, dokumen, itu kami tidak lihat. Dan Sampai detik sekarang. Saya kan selalu bertanya, apa landasan pada waktu itu menyurat perubahan trayek kapal pelni? Apa landasannya? Kalau kita bicara data yang kredibel, tentu perlu disurvei dulu masyarakat. Oke. Perlu disurvei. Setuju tidak kalau kapal pelni dipindahkan ke sana? Setuju tidak begini, setuju tidak begini. Kan ada kuesioner kan? Untuk mengukur kepuasan. Ya. Kepuasan masyarakat, ya kan? Supaya pembangunan ini betul-betul berpihak kepada rakyat. Bukan kepentingan yang lain, ya kan? Nah, tapi sampai dengan saat ini masyarakat dari Pantai Barat menolak, Pantai Timur menolak. Berarti tanpa perlu saya kritik, semua masyarakat mengkritik kebijakan. Oke. Ya kan? Semua masyarakat mengkritik cuma dengan caranya masing-masing. Dalam hal ini juga saya tidak menyalahkan saya punya om-om dan sampai sufu di Donggala, karena mereka juga jelas ada SK. Oke. Tapi saya katakan yang kita lawan ini adalah kebijakan. Kebijakan ini kita rasa tidak berpihak kepada rakyat. Makanya dalam rapat tadi saya katakan, coba kita lihat persoalan ini dari kacamata keberlancaran transportasi Sulawesi Tengah, khususnya bagian pengguna jasa kapal pelni. Seandainya ditanya secara pribadi, paling strategis adalah Pantoloan. Gitu ya. Pasti kita bisa lihat, Iya akses sih. apa yang kurang ke Pantoloan. Iya, emang. Coba. Akses apa yang kurang ke Pantoloan? Dari Oke. Pantai Barat dekat, Taweli dekat, Palu dekat. Iya sih. Nah, itulah yang menjadi suara kami. Kami tidak bersuara karena ada hal lain, tidak. Saya mengkritik itu sudah jelas. Ada masyarakat Pantai Barat yang bersuara naik di media, ada masyarakat Parigi, ya kan? Jadi mau dikritik, saya kritik bagaimana lagi? Nah, sementara kami sudah mengajukan dokumen penolakan dan minta ditinjau kembali SK tersebut. Dan ingat, SK tidak bersifat kaku. Oke, setuju ya. Bisa saja berubah demi kepentingan rakyat. SK bisa berubah demi kepentingan dan keberlangsungan masyarakat Indonesia. Banyak kok kebijakan-kebijakan itu yang dirubah. Karena dianggap pada waktu itu mungkin ada kesalahan atau tidak matang dalam kajian-kajian itu. Nah, itulah yang kami harapkan ini. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Artinya step by step dari kau punya statement ini lumayan ngeri-ngeri sedap. Nah, begini Bung, kalau misalkan ini tetap dipaksa, toh, nah apa ini bisa disebut sebagai kegagalan komunikasi pemerintah? Secara saya pribadi, kalau kegagalan dari sebuah pemerintah itu, saya tidak bisa mengatakan itu kegagalan. Oke. Ya kan? Tapi setahu saya negara ini wajib melindungi masyarakatnya. Dan negara itu harus bisa melihat apa kebutuhan rakyatnya. Setuju. Ya kan? Bukan hanya berpihak kepada korporasi. Oke. Gagal atau tidak, biarkan masyarakat yang menilai. Setuju. Ya kan? Saya ini adalah orang yang dipercayakan masyarakat, yang membawa suara mereka sampai ke sini, sampai ke pemerintahan. Bahkan saya terbang ke Jakarta
dengan saya punya om-om untuk memperjuangkan itu. Saya katakan kita berjuang semaksimal mungkin. Kita jalan, kita perlihatkan bahwa kita betul-betul hadir dengan masyarakat, kita perjuangkan apa itu. Tapi ingat masih ada Allah. Setuju. Ya kan? Saya tidak takabur bahwa ketika saya perjuangkan dengan teman-teman, dengan saya punya om-om bahwa sudah pasti tidak pindah, tidak. Tapi bagaimana perjuangan itu kita maksimalkan. Soal kegagalan atau tidak pasti punya indikator-indikator yang lain. Saya tidak mau menjudge juga, kata gagal ini kan berat. Iya, Ya kan? iya. Tapi mungkin kalau tetap dipindahkan, kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Oke. Kalau tidak berpihak, iya. Saya katakan tidak berpihak. Gagal atau tidak, biarkan semua orang menilai. Oke, sip. Kita masuk ke segmen solusi atau jalan keluar. Oke. Ya. Nah, sekarang begini, kalau bukan dipindahkan, Ya. ya kan? Nah, apa solusi terbaik Solusi terbaik. dari Anda ini? Ya, oke. Memang saya punya solusi terbaik ini. Solusi Gaskan. terbaik dan solutif. Jadi kurang lebih beberapa tahun ini kan Bapak tahu, Kakak tahu kalau Pelabuhan Donggala jalan. Ya, oke. Pelabuhan Pantoloan jalan. Oke. Dan dalam perjalanan tidak ada ribut kan? Ya. Ya. Nanti ada ribut ketika ada SK trayek dirubah. Oke. Coba kita sederhanakan, kita kembalikan seperti kemarin. Iya juga sih. Ya kan? Donggala jalan, Pantoloan jalan. Kira-kira ada ribut tidak? Tidak kan? Tidak ada sih. Disitulah negara harus hadir. Disitulah negara harus hadir melihat secara utuh bahwa yang rakyat butuhkan itu. Jadi solusinya adalah biarkan saya punya orang tua, om-om di Donggala, pelabuhan yang sudah ada itu tetap jalan. Biarkan. Dan biarkan di Pantoloan ini apa yang sudah ada juga jalan. Sehingga pembangunan tidak mematikan salah satu pihak. Iya ya. Clear kan? Oke. Atau kalau perlu begini, tambah aja kapal di Donggala. Yang di Pantoloan biar aja di situ. Supaya betul-betul jalan. Itu. Saya tegaskan bahwa solusi ini bukan dalam hal persoalan elektoral wilayah, tidak ada. Di Donggala itu saya punya om-om semua. Kami punya keluarga juga. Orang Donggala itu juga berkeluarga di Pantoloan. Kami tidak ada persoalan. Yang kami persoalan adalah kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah yang waktu itu terkait perubahan SK trayek kapal pelni. Itulah yang kami persoalkan. Bahwa kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Oke. Artinya memang kalau saya mau pikir, ya ini menurut saya juga sih, ya agak ini sih, agak minim ya. Kalau menurut saya mau dipindahkan juga. Nggak tahu lah. Dan juga memang sebelum ada kasus ini, tidak ada ribut-ribut dengan pelabuhan sih. Tidak ada ribut. Memang, iya ya, benar juga. Makanya saya bilang kembalikan aja seperti biasa. Iya, benar juga. Soal pengembangan Pelabuhan Pantoloan, saya katakan di depannya Pak Dirjen, di depannya bidang kepelabuhan waktu itu saya rapat di kementerian, soal pengembangan pelabuhan, kawasan di bagian Pelindo, kami anak muda ini, saya bilang dengan tokoh-tokoh masyarakat, tidak pernah menahan itu pembangunan, maka bahkan kami siap untuk mengawal itu. Oke. Tetapi satu, jangan hilangkan kapal pel yang ada di Pantoloan. Oke. Seperti itu. Oh itu jatuhnya ke ini ya, keinginan masyarakat. Iya, kami tidak menahan pembangunan. Oke. Berarti artinya dari keinginan masyarakat tidak ribet sebenarnya. Tidak ribet, sangat tidak ribet. Makanya saya cuma ini saja. Astaga. Iya sih, kemarin aman-aman, tidak ada ribut. Cuma pas ada wacana untuk perpindahan, bang. Iya, meledak dia. Oh, oke. Siap. Kita masuk ke pesan atau penutup emosional sedikit. Siap. Oke. Nah, apa pesan Anda untuk pemerintah pusat dengan di dalam daerah? Silakan. Jadi pertama pesan saya itu, yang pertama tentu saya berterima kasih ya. Selama ini kami berkomunikasi baik dari pemerintah Kota Palu, kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, kami berterima kasih karena beberapa kali pertemuan itu kami diterima dengan baik. Itu yang kami hadir itu ada dari Pantai Barat, tokoh-tokoh masyarakat di Taweli, beliau terima dengan kami sampaikan aspirasi dan hari ini kapal masih di Pantoloan. Kedua untuk pemerintah pusat ya, dalam hal ini kementerian dan khususnya Bapak Presiden. Oke. Tolong turun ke daerah, tinjau baik-baik. Silakan langsung ke kamera. Turun ke daerah, tinjau baik-baik. Tinjau keputusan kalian.
Untuk siapa ini? Untuk Kementerian Perhubungan, Dirjen Laut, dan juga Bapak Presiden. Oke. Nah, supaya apa cita-cita Bapak Presiden untuk meningkatkan subsidi, kelancaran negara ini bisa tercapai. Kita cinta negara ini, kita cinta daerah, tetapi kalau kebijakan yang kalian lakukan itu tidak berpihak kepada rakyat, tentu kami anak muda ini yang tinggal di daerah situ tidak mungkin membiarkan orang-orang tua kami hilang ke pekerjaan. Maka kami bersuara. Jadi pesan saya, tolong turun ke daerah, tinjau baik-baik, dan putuskan secara benar. Mungkin itu saja, Kak. Siap. Nah, terakhir, Kak, ini ada saya sampaikan lagi. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Dalam perjalanan ini, banyak saya punya orang-orang tua di Pantoloan. Di Taweli itu ada di Bahia, di Lambara, di Panau, kemudian di Wombo, dan juga bagian Pantai Barat dan Pantai Timur hadir membersamai saya. Hadir mendampingi saya. Saya secara pribadi, Kak, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah Om lakukan ini bisa menjadi amal jariah ke depan. Nah, Bung Zulkarnain, ini bukan hanya soal pelabuhan, ya kan? Ini soal tentang masa depan juga. Nah, seberapa besar Anda siap memperjuangkan ini? Silakan. Kalau soal perjuangan seberapa besar ini, kayaknya hampir semua waktuku ini sudah saya sisihkan ke sini. Boleh tanya teman-teman. Kita juga menyusun datanya, kita menyusun kajiannya, kita berkomunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta pandangan mereka. Kita bahkan sampai bukan hanya di Sulteng ini, kita sudah ke kementerian bawa datanya semua. Jadi kalau mau bilang seberapa besar, kayaknya sudah besar sekali. Sudah sangat besar. Tapi kan kita ini kan hanya dipercayakan rakyat, dipercayakan masyarakat untuk membawa aspirasinya. Jadi saya pikir sudah sepenuhnya kayaknya. Susah diukur lah. Iya, berat itu. Seperti itulah. Iya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke closing statement dari saya, adakah kira-kira pesan terakhir? Pesan terakhir, untuk pesan terakhir ini sebenarnya saya ingin sampaikan ucapan terima kasih untuk saya punya om-om, keluarga khususnya di Pantoloan, kemudian ada di Kelurahan Bahia, Kelurahan Lambara, Panau, sekecamatan Taweli, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat dari Pantai Barat, itu juga hadir ke Pantoloan, kemudian dari Pantai Timur juga, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Palu juga berapa kali hadir di Pantoloan. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan kegiatan dan perjalanan semua ini kita mendapatkan amal dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Kak, pesan, tidak ada lain, hanya ucapan terima kasih saja untuk semua orang yang sudah hadir dan membantu saya. Cukup menjelaskan. Iya. Ya. Artinya semoga aspirasi Anda dari awal, perjuangan Anda, pergerakan Anda dari awal hingga akhir, semoga terrealisasi. Amin. Oke. Nah, siap. Kita akan akhir podcast kita. Iya. Ya, dan terima kasih sekali lagi ya. Nah, kebijakan boleh dibuat dari pusat, tapi dampaknya selalu jatuh ke rakyat. Pantoloan hari ini bukan sekedar pelabuhan. Ia adalah simbol tentang bagaimana suara masyarakat diuji, dengar atau diabaikan. Di tengah riuh gelombang dan teriakan penolakan, ada satu hal yang tidak boleh tenggelam. Hak untuk dilibatkan. Karena pembangunan tanpa rakyat hanyalah keputusan yang kehilangan arah. Saya, Aryo Kaani, pamit undur diri. Tetap kritis, karena diam bukanlah pilihan. Ayo kita bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.